Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita juga menikmati menu sarapan yang menyehatkan rohani kita pada saat pagi hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, pada pagi ini saya mengambil satu tema, perkataan yang baik membawa berkat. Puji Tuhan. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Mazmur 34 ayat yang 13 dan 14. Mazmur 34 ayat 13 dan 14. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dalam firman Tuhan ini memberikan satu rahasia, kunci rahasia kepada kita, bagi kita untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan kita dan panjang umur dan menikmati hari-hari yang baik. Dikatakan di sini haruslah dia menjaga ucapannya. Bukankah kita rindu semua ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita memiliki kehidupan yang berhasil dan juga kita memiliki umur panjang. Itu yang dia dibuka oleh rahasia firman Tuhan. Kita harus melakukannya. Tetapi tidak semua segampang itu, ada syaratnya. Dikatakan harus menjaga ucapan dan perkataan kita. Mungkin kita sering dengar mulutmu adalah harimaumu. Ya, saya akan mengambil contoh bagaimana ucapan-ucapan itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Puji Tuhan. Dalam kehidupan ini dikatakan lidah yang lancang itu seperti tikaman pedang, tetapi orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Orang yang bijak itu senantiasa menjaga dalam ucapan, dalam tutur katanya. Di sini dikatakan mendatangkan kesembuhan. Kalau ada ayat yang lain mengatakan mendatangkan pengetahuan. Bagaimana orang yang bijak itu tentunya dia menjaga mulutnya. Dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat pertama, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Firman Tuhan ini seringkali mengingatkan kita. Jangan kita terburu-buru dengan perkataan kita. Maksudnya itu bukan terburu-buru omongan. Ada orang yang mengucapkan perkataan itu dengan cepat ya nadanya. Tapi bukan itu yang dimasukkan dalam firman Tuhan. Terburu-buru itu berarti kita harus berhati-hati dan mengekang. Perkataan kita tuh apa yang keluar itu harus kita pikir terlebih dahulu. Apakah ini kata-kata ini menyakitkan orang lain? Ataukah perkataan kita menjadi berkat? Karena dikatakan tadi bahwa Bapa itu di sorga dan kita ini di bumi. Jadi biarlah perkataanmu sedikit ya. Puji Tuhan. Raja Daud pun mengatakan bahwa dia ingin mengekang mulutnya. Kita tahu, pernah lihat ya bagaimana kuda itu dikekang supaya kuda ini dapat menurut yang mau menunggangnya. Mau dibilang ke kanan, ke kiri karena mulutnya itu diberi suatu tutupan sehingga dia menurut pada pemiliknya. Setiap perkataan kita yang keluar itu berasal juga dari mulut kita. Karena mulut ini adalah gerbang atau pintu masuk dan keluar. Setiap perkataan kita itu, kalau kita baik, baik juga yang kita dapatkan. Kalau perkataan kita tidak baik, itu menyakitkan orang lain ya. Perkataan yang diucapkan oleh Yesus pernah berkata, itu di dalam Matius ayat yang ke-15 ayat 11 ya. Matius 15 ayat yang ke-11. Ini perkataan Yesus. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut menajiskan orang, melainkan yang keluar menajiskan orang. Dari kita
sudah diperingatkan dalam firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi kita itu sebagai anak-anak Tuhan, mulut kita ini adalah gerbang. Kalau kita makan dari mulut, penyakit masuk dari mulut, tetapi kata-kata yang keluar menyakitkan itu keluar dari mulut. Jadi benar-benar ini mulut ini benar-benar harus dijaga benar-benar. Dari biar perkataan kita tuh tadi sedikit tapi membawa berkat bagi orang lain. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang pertama atau ayat yang ke-1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dari perkataan yang lemah lembut itu bukan kita itu ngomongnya itu seperti orang Jogja ya. Kita mungkin tahu ya, orang Jogja, Solo itu lembut sekali bicaranya. Bukan itu yang dimasukkan dalam firman Tuhan. Tapi perkataan itu jangan perkataan yang pedas, sembrono, itu yang dimasukkan dalam firman Tuhan. Lembut itu berhati-hati dalam mengucap kata. Dan perkataan yang lembut itu meredamkan kemarahan. Tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan kemarahan. Mungkin memang betul ya. Kalau orang sudah marah, terus mendengarkan perkataan yang pedas, bukannya tambah diam, tambah terjadi suatu peperangan di dalam rumah itu. Ya, dari hati-hati ketika kita marah dalam emosi. Karena dikatakan juga kesabaran ya, pada Bapa yang di surga, kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan yang besar, dikatakan dalam Pengkhotbah 10 ayat 4c. Di sana katakan kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Puji Tuhan. Saya akan bacakan juga di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-29. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya yang mendengar beroleh kasih karunia. Dari biarlah perkataan kita itu perkataan yang baik, katanya membangun. Memang juga sulit ya, kalau kita lagi guyonan atau lagi gojok-gojolokan katanya itu, perkataan itu kadang-kadang lupa kita ya. Bisa keluar kata-kata yang seringkali menyakitkan orang lain, yaitu kata-kata yang sembrono. Jadi kita memang harus berhati-hati, menjaga diri kita. Seperti tadi, mulut ini adalah gerbang, pintu masuk. Jadi kita berhati-hati dalam mengucap perkataan itu, biarlah ucapan kita itu ucapan yang membangun. Di sini saya juga mengambil bagaimana perkataan yang baik dan memberkati orang lain. Di dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, dikatakan di sini perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu yang manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kita mungkin pernah ya minum madu itu ya, mungkin sudah kebanyakan orang senang minum madu, itu menyehatkan bagi tubuh, bagi tulang-tulang, ya banyak fungsinya. Benar-benar madu itu memberkati kita, tubuh kita menjadi sehat. Begitulah keinginan dari firman Tuhan mengajarkan kita, biar perkataan kita itu menyenangkan seperti sarang madu. Madu itu manis, ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan juga di dalam Mazmur 45 ayat 2 dan 3. Hatiku meluap dengan kata-kata yang indah, aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah daripada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Dikatakan di sini, hatimu meluap dengan kata-kata yang indah. Itulah ucapan-ucapan yang baik ya. Seperti kita ingin menyampaikan kepada raja, dikatakan mulutmu itu adalah pena, seperti juru tulis yang mahir. Biarlah kita ingin seperti ayat ini ya, dikatakan engkau terelok di antara anak-anak manusia. Terelok itu perkataannya begitu bagus ya, baik sekali. Kita tahu hati
Hati ini adalah pusat daripada kehidupan. Perkataan yang memberkati melalui bibir kita, hidup kita memberkati juga orang lain. Pakailah mulut dan perkataan kita, ucapan kita memberkati, membangun, memberikan nasihat, dan memberikan juga semangat bagi orang lain. Bagaimana cara kita untuk menjaga mulut ini? Ya, Raja Daud meminta kepada Allah. Dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Itu permintaan Raja Daud. Minta dia seorang penjaga. Penjaga itu adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ya, kalau hari-hari yang berapa hari minggu ini kita memperingati Roh Kudus, mintalah kepada Roh Kudus membimbing kita, menjaga mulut kita. Ya, itu menjadi kerinduan daripada Raja Daud. Kiranya kita juga senantiasa melalui kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena perkataan itu, apa yang kita katakan positif akan positif yang kita terima. Kalau kita sembrono, yang jelek kita terima. Kalau saya boleh memberi satu ilustrasi sedikit ya. Saya pakai, ini adalah tetangga saya. Ketika saya masih kecil, tetangga saya ini punya anak 4. Anaknya itu ada yang bodoh, suka sakit-sakitan. Tetapi mamanya ini, ibunya ini selalu memperkatakan yang baik. Dia katakan anak yang sakit itu dia bilang, waras, waras, seger, seger. Dia katakan, siap dia panggil anaknya itu waras, seger, waras, seger. Karena anak-anaknya itu sakit, terus-terusan setiap hari sakit. Dia anak Tuhan. Terus dia katakan, anakku waras, seger, anakku waras, seger. Terus anak yang bodoh itu dia bilang, anakku untung, anakku untung. Seringkali tetangganya bilang, koniku percuma punya anak bodoh-bodoh, sakit-sakitan. Gak koniku ndak rezekeni, katanya orang Jawa bilang. Dia katakan tidak, saya punya anak adalah pemberian Tuhan. Setiap kali saya katakan apa yang baik, positif dari mulutku, terjadilah sesuai dengan mulutku, dia katakan. Ternyata benar. Anak yang sakit-sakitan itu tambah besar sehat, dia tidak suka sakit lagi. Anak yang bodoh itu, yang dibilang bodoh itu seringkali ketinggalan pelajaran, nilai-nilai jelek, lama-lama dia mendapatkan ranking. Tambah besar anak-anak ini menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Itulah perkataan kita yang kita tuangkan kepada anak kita, mungkin saudara-saudara kita, saudara seiman kita, menjadi berkat. Berilah perkataan yang membangun dan memberkati. Saya akan bacakan ayat yang terakhir di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberkati kita, membangun iman kita. Kita lebih sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau pakai hidup kita melalui perbuatan dan perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.